Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kali ini saya bersama dengan para mantan pengikut Wahabi. Subhanallah. Ini berdua, ini namanya Bapak Sawindu Yuda, yang ini Ustadz Abu Umar. Beliau dari Batam, beliau dari Lampung. Sekarang saya ada di Lampung. Berjumpa dengan beliau, subhanallah. Saya berinteraksi dengan beliau ini, ternyata amaliyahnya ini amalia warga NU. Tapi secara pernyataan saya dengar katanya pernah ikut Wahabi begitu ya. Bagaimana ini Pak Yuda, apakah benar Pak Yuda ini pernah ikut kelompok Wahabi? Iya, jadi mulai tahun 2012 sampai 2016 dulu, Ge. Ya. Nah, itu saya aktif halakoh-halakohnya di Wahabi itu. Ya, dulunya memang ya karena saya bukan basisnya dari pondok pesantren, Ge. Ya. Jadi begitu mendapatkan tausiah-tausiahnya dari para asatidnya Wahabi itu ya cocok, masuk, enak gitu kan. Apalagi dengan penyampaian tausiahnya kan girohnya luar biasa gitu. Wah, ini gue banget ini gitu, Kiai. Dan tidak ada pembanding ya. Waktu itu kan tidak ada pembanding gitu. Iya, karena saya fokusnya di situ aja. Oh ya. Nggak ada ngaji di tempat lain gitu ya. Karena dimanapun ada kajian mereka, kita ini dari berbagai daerah ini datang semua gitu, Kiai. Jadi misalnya dari kecamatan A, B, C ini kumpul semua ke masjid yang ada jadwal halakoh kayak gitu. Kira-kira itu berapa lama? Bla tahun itu. Itu dari 2012 sampai 2016 tuh, Kiai. Berarti berapa itu? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Masya Allah ya, di sana tahu persis itu. Terima kasih. Itu pertama, yang kedua Ustadz Abu Umar ya. Antum dulu ikut Wahabi gitu, Ustadz? Sebelumnya saya luruskan dulu ya. Baik. Kalau saya sendiri sebenarnya kalau ikut kelompok-kelompok Wahabi baik yang A, B, C, D dengan macam-macamnya itu, ya kita sebenarnya tidak mengikuti. Oh gitu ya. Jadi kalau kami sendiri lebih kepada ya pernah terpapar atau pernah mengikuti, khususnya ketika kita belajar kitab-kitab yang memang karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oh gitu. Jadi sehingga ketika saya lulus SMA memang dalam masa pencarian. Iya. Ketika saya memang lulus SMA sedang liroh sama seperti Mas Yuda tadi, semangat belajarnya tinggi, kemudian kita belajar. Nah ketika itu memang ya pernah belajar ke ustadz-ustadz yang memang dengan secara afiliasi ke Salafi atau Wahabi. Nah pernah memang ketika itu kita belajar dengan pemahaman seperti itu, terpapar seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau boleh saya tanya gitu ya, kalau saya kan NU ya, keluarga NU, NU Tulen lah ya. Karena ayah saya juga termasuk salah satu pencetus Jamiatul Qur'an wal Hufat yang menjadi Banum NU kan. Jadi kalau pernah dengar namanya Gus Solah, Kiai Salahuddin Wahid, itu mengatakan saya ini termasuk dzurriyyah pendiri NU tapi Banumnya gitu. Saya sebagai warga NU itu kan tahlilan, membuat maulid Nabi gitu. Kalau Ustadz itu dulu pernah enggak tahlilan ikut maulid Nabi? Kalau ketika kita belajar atau sedang pemahamannya itu di pemahaman Salafi Wahabi, itu memang kita ya antipati dengan khususnya amalia-amalia NU warga NU. Gitu. Contoh seperti tahlilan kita ya tidak mengikuti karena kita menganggap ya itu ya tidak ada dalilnya seperti itu, tidak sesuai dengan Quran Sunnah gitu kan. Dan atau kalau ada dalilnya mungkin dianggapnya syad gitu, dalil yang syad itu sesat juga ya namanya. Ya menyimpang lah, menyimpang ya. Sehingga kita memang ketika ada doktrin yang seperti itu, nah itu memang kita menganggap warga NU seperti itu. Nah, karena memang tadi hampir sama dengan Mas Yuda, ketika kita belajar itu memang ya selalu dikungkum dalam
ya satu arah gitu. Tanpa ada pembanding. Tanpa ada pembanding, Gitu ya. betul. Karena jangan pembanding, kita bahasanya kalau tidak boleh atau tidak disarankan untuk belajar ke ustadz yang lain yang tidak sepemahaman, karena nanti bisa dianggap apa ya, subhat, membuat rancu pemikiran dan sebagainya. Atau paling soft itu suruh fokus dulu satu pemahaman dulu, gitu ya. Dulu, gitu. Bahasanya itu disuruh fokus gitu loh, Kiai. Nah, Bahasanya itu disuruh fokus itu dulu. Salah gitu. bahasa halusnya seperti itu. Nah, Baik, gitu. saya tanya kepada Pak Yuda ini, selama ikut kelompok Wahabi itu memandang kami sebagai warga NU itu seperti apa itu? Memandangnya, kalau jumpa misalnya, gitu. Terutama begini ya, yang saya tahu bahwa kelompok-kelompok Wahabi itu kan artinya mereka sangat kuat terhadap pakaian cingkrang kan gitu ya. Yeah. Dengan kami warga NU itu kan ya biasa-biasa saja kan ya, yang cingkrang ada, yang isbal ada kan gitu kan ya. Yeah. Itu melihat kami yang kebetulan di masjid misalnya, masjid NU terus Pak Yuda ini masuk di situ dan semuanya itu rata-rata tidak cingkrang. Itu pandangan Pak Yuda waktu itu gimana itu merasakan? Jujur Kiai ya, mohon maaf ini Kiai. Iya, enggak apa-apa. Nah, jadi pengalaman. Iya, pengalaman dulu nih, dulu. Nah, Jadi melihatnya yang seperti itu ya kayak apa ya? Underestimate gitu Kiai. Kayak apa itu? Finnar semua di neraka bukan semua bukan gitu. bukan sampai neraka Gimana? gitu. Ya? Cuma kita opo iki kayak gitu, kayak gimana sih lo kayak gitu lagi. Oh. Kan harusnya gini. Nggak seperti kamu itu gitu loh Kiai. Jadi kalau Kiai mengambil contoh seperti celana tadi, Iya. nah, kalau mereka kan celana cingkrang kayak gitu. Nah, sementara kalau kita melihat yang celana biasa-biasa aja, itu mulut kita ini seolah-olah mau ngomong, tukang jahit banyak tuh, potong sedikit kenapa? Kayak gitu loh, seolah-olah kayak gitu lagi. Jadi ya kalau dibilang apa namanya menyalah-nyalahkan saudaranya sendiri, ya itulah memang kenyataannya gitu. Begitu ya. Iya. Kan ada animo gitu ya bahwa semua pakaian yang di bawah mata kaki itu finnar di neraka kan gitu kan ya. Apa Pak Yuda tatkala ikut Wahabi itu sampai ke taraf seperti itu apa enggak ikutnya itu? Semua celana saya potong pendek semua, Kiai. Oke. Tetapi saya nggak sampai mengultimatum bahwa, kamu calon penghuni neraka. Enggak seperti itu. Karena ya saya sendiri sadar diri, saya pun juga baru mengenal agama kok. Ngapain saya sok-sokan kayak gitu, Kiai? Itu masih ada sadar dirinya. Untungnya itu, Kiai. Untung ya. Karena berangkat dari keawaman. Iya, betul. Sehingga belum merasuk 100% seperti fatwa-fatwa Nah, yang jadi kalau Kiai sering bicara masalah keawaman tadi, sebagian besar dari jamaah Wahabi ini itu orang awam, Kiai, bukan orang yang alumni pondok pesantren kayak gitu, bukan. Kebanyakan tuh orang-orang awam yang baru kembali ke agama Islam, baru kembali ya saya bilang ya, baru kembali ke agama Islam dan didoktrin dengan satu arah tadi. Jadi nggak boleh tolah-toleh ke sana kemari, nggak boleh, udah lurus itu aja. Baik, Akhirnya yang kanan kiri kita ini kita anggap salah semua, Kiai. baik, Gitu. baik. Halo Ustaz, dalam bab apa yang saya tanyakan tadi itu seperti dana cingkrang dan sebagainya, NU tidak pernah cingkrang. Itu sepanjang apa yang Ustaz rasakan atau pernah gimana Ustaz? Sebenarnya kalau ini sebelum ke tadi ya Kiai, Ya. mungkin ini background pengalaman dulu ya ketika di Salafi Wahabi. Sebenarnya Salafi Wahabi itu juga berkotak-kotak ya. Oh, gitu. Enggak satu warna semua. Nanti berkotak-kotak. Mungkin kata Mas Yuda tadi dia sebatas itu untuk ultimatum dirinya enggak mau isbal. Ya. Tapi enggak sampai tingkat memvonis neraka misalnya gitu ya. Jadi di Salafi sendiri memang ada yang mutasyadid, ada yang keras sekali. Sampai mungkin sampai tingkat tadi hadis itu di mana itu akhirnya ya kafir atau neraka gitu kan, sesuai dengan teks hadisnya gitu. Iya. Atau Berarti kalau- kasarannya mayoritas orang NU itu di neraka gitu ya. Nah itu kalau yang mutasyadid biasanya seperti itu. Dan di mimbar-mimbar mereka pun atau mungkin di ceramah-ceramahnya pun mereka vulgar seperti itu. Terang-terangan Karena seperti memang itu. apa yang mereka pahami seperti itu. Ada yang mutasyadid, ada memang yang moderat ya. Kalau moderat itu mereka pakai juga hadis itu, pakai juga kehati-hatian itu, tapi dia hanya sebatas untuk kehati-hatian dia. Iya. Paling minimal untuk orang lain itu ya kayak tadi
ada nyinyirnya lah gitu, menganggapnya nyinyir kayak nggak ada pemotong tukang Penjahit. penjahit, kayak nggak paham hadis gitu misalkan, hadisnya jelas Apalagi gitu ini kan. kiai gitu Ya, apalagi kiai. Fulan. Iya. Nah, Habib itu. Fulan kok enggak paham hadis. Iya, gitu ya. betul kata Suniku, minimal di Baik. situ. Ustaz, Ana tanya sama antum. Iya. Lalu kita berbicara NO itu kan tidak selalu dalilnya itu teks dalil ya, Iya. tapi konteks. Nah, Iya. tekstual hadis itu ya ayat sesuai dengan zahirnya. Betul. Kalau kontekstual itu pemahamannya gitu ya. Iya. Dan mayoritas warga NO selalu terdoktrin dengan kontekstual dari sebuah ayat atau sebuah hadis. Contoh misalnya masalah isbal atau menjulurkan pakaian Pakaian ke di bawah mata kaki. Itu kan pernah kejadian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tatkala mendengar sabda Nabi itu, beliau mengangkat tanganlah, gambaran saya mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku ini termasuk dari ahli neraka? Kan gitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, oh enggak ya Abu Bakar, karena memang kamu ini secara naluri kebiasaannya memang tidak bisa cingkrang. Kan ada orang gitu ya, orang pakaiannya ya biasa-biasa saja, bukan yang tertib. Lah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu begitu. Nah, kecuali kalau takaburon kan gitu. Ya. Kalau engkau takabur, engkau sombong dengan pakaian isbalmu itu, karena di zaman itu namanya pembesar-pembesar tokoh masyarakat kafir rata-rata bajunya itu sampai rendah. menyentuh lantai. Tapi kalau tujuanmu bukan itu kan gitu kan, memang pakaianmu itu udah bisa rapi misalnya, ya kamu bukan orang penduduk neraka, berarti nggak mutlak kan gitu. Iya. Nah, Ustaz, itu orang NU yang dipahami secara kontekstual, walaupun tidak pernah menerangkan dalil apa yang saya sampaikan tadi. Tapi secara umum enggak, orang isbal itu kalau niatnya takaburon itu ya, kibron, maka dia min ahlin nar, termasuk calon penduduk neraka. Kalau enggak ya enggak kan gitu. Baik Ustaz, antum sebagai pernah orang yang mempelajari tadi itu perbedaannya. Setelah antum memahami tentang orientasi kiai-kiai NU yang menurut kaum Wahabi itu ini isbal semua ini orang ini. Tapi antum sudah tahu sekarang itu. Sikap antum bagaimana Ustaz? Ya sebenarnya kalau dulu kan satu arah ya Yai. Iya, Tahu iya. dari satu guru, mungkin kitabnya pun satu kitab, sehingga yang kita tahu itu saja. Ya. Dan sehingga tadi mudah, mohon maaf, menyalahkan, bahkan tadi sampai tingkat mutasyadidnya ekstrimnya sampai ya mengeluarkan dari Islam atau mengeluarkan dari sunnah dan sebagainya gitu kan, sampai tingkat memasukkan ke neraka gitu. Nah, tapi sekarang setelah kita banyak belajar, khususnya saya pribadi, memang banyak saya tercerahkan justru ketika saya ada kesempatan belajar ke luar negeri. Oh gitu. Ya. Di mana Ustaz? Saya pernah di Yaman gitu. Oh, di Yaman. Pernah di Yaman dan ya pernah nggak lama di Jordan juga gitu. Jordan. Walaupun nggak lama itu ya ziarah ilmiah lah itu. Ya. Ilmiah ketika itu ya di sana saya banyak munakosah, mudakaroh dengan para masyayikh di Iya, sana, sehingga ketika kita sudah mulai belajar dengan guru yang lain yang mungkin dulu dianggap berseberangan dengan kita, sehingga justru kita terbuka di situ. Ya, Bahasa saya guru pembanding. Guru pembanding tadi kita dapat, dan kita kalau mungkin di Indonesia kan ibarat kita itu masih dicekeli Ustaz. Ya, dipegangi. Dipegangi. Gitu ya. Nah, ketika di luar kan bebas gitu. Dan ketika saya mikir pertama itu simpel. Saya sudah sampai Yaman, sudah sampai Jordan, masa mohon maaf belajarnya cuma di satu sesi itu saja. Sesimpel itu sebenarnya. Sehingga saya ibaratnya dulu ya pikiran akal ya, yuk tak mumpung di sana rugi gak cuman ya kalau satu hanya arah saja. sedangkan ketika itu khususnya di Yaman itu masyayikh yang dimuftikan itu dalam list saya ndak ada gitu istilahnya. Oh, gitu. List ulama syekh yang harus dipelajari, harus didatangi dan dipelajari ndak ada. Nah, ketika itu saya ya curi-curi waktu, memanfaatkan waktu libur ketika itu memang untuk mulai tadi banyak mencari guru pembanding, dan dari situlah ya ternyata apa yang selama ini kita anggap tidak ada dalilnya, yang selama ini kita anggap itu mungkin pendapat syad, pendapat yang menyimpang, sesat dan tidak bisa diterima, yang kita anggap itu qot'i atau pasti dalilnya, ternyata itu masih furui. Baru di situ kita terbuka wawasan kita. Gitu. Berarti sekarang antum bisa membenarkan mayoritas ya, saya tidak katakan semuanya ya. Yang namanya di
Wahabi maupun di NU Aswaja namanya oknum berbuat salah ya ada Pasti saja ada kan. betul ya. Tapi secara umum berarti amalia warga NU itu menurut antum ada dalilnya gitu ya? Nggih, ada. Ada dalilnya ya? Termasuk faedah yang saya dapat juga ya. Nah, mungkin ini perbedaan ya. Iya. Termasuk yang mungkin viral-viral belum lama ini tentang perdebatan gitu ya. Perdebatan apa? Memang enggak perdebatan ya Di YouTube atau di yang gitu dengan kan. ya itu memang tidak akan ketemu ya. Yang satu pokoknya membatasi Quran dan Sunnah saja. Itu dalilnya. Dalilnya. Nah, yang satu dalilnya masih dengan kontekstual tadi, masih ada Ya. ijma, masih ada qiyas, masih Artinya ada Al-Quran ada, tetap ada hadis ada, dan ada ijma pengurangannya ada, gitu ya. Alafam qiyas ada, begitu Nah, ya. ketika memang antara yang tekstual maunya hanya Quran dan hadis saja. Ya. Itu pun yang sahih saja. Yang soalnya saja tidak mau yang mungkin di bawah itu tidak menerima gitu, pasti tidak akan ketemu gitu. Dan saya pun melihat karena saya pernah di dua alam itu ya. Iya. Pernah di dunianya Ustadz siapa itu kemarin itu lah ya. Ya itu. Kita nggak nyebut nama. Ya nggak nyebut nama yang kubu A dan kubu B itu saya sehingga ya senyum saja lihat kemarin itu ya. Oh, gitu. Ya senyumnya itu karena tidak akan ketemu gitu. Yang satu hanya mintanya mana Qurannya, mana dalilnya, mana hadisnya gitu. Yang satu menjelaskan dengan kaul-kaul ulama. Kontekstualnya. Nah, ini ya sehingga dalam saya simpulkan bahwa saya memang ketika kita membatasi dalil itu hanya Quran dan hadis, ya kita akan lebih sempit untuk memahami suatu perkara. Baik. Nah, Saya tanya kepada Pak Yuda nih. Iya. Setelah Pak Yuda mendengarkan juga mungkin alasan saya mewakili warga NU lah begitu ya. Iya, iya. Bahwa kami punya dasar itu, termasuk yang dituduh isbal di neraka misalnya ya, dalam satu kelompok-kelompok Wahabi itu tidak semudah itu, dan kami punya dasar-dasar bahwa Iya. kami ini isbal bukan niat kibron atau takeburan, tidak, ya biasa saja lah. Ada adatnya orang Jawa, adatnya orang Madura, adatnya orang Sunda, adatnya orang dan lain sebagainya. Kadang-kadang pakaian pun juga ada begitu. Adanya orang Minang berbeda. Nah, di antara dari isbal-isbal yang dituduhkan sebagai calon penduduk neraka itu sebenarnya cuma adat-adat biasa. Kan begitu. Iya. Nah, setelah tahu kumpul dan dengan warga NU paling tidak dengan saya gitu ya. Apa yang dirasakan Pak Yuda dengan pengalaman waktu ada di apa namanya? Di kelompok Wahabi itu dulu. Melihatnya gitu. Iya. Jadi kalau dulu pandangan saya seperti itu. Itu yang kayak ambil contoh tentang isbal, tentang pakaian gitu. Nah, tapi sekarang seiring berjalannya waktu seperti apa yang Ustadz bilang tadi, kita perbanyak guru, kita perbanyak narasumber, kita perbanyak mualim, itu semakin paham kita. Yang kemarin mereka dengan hanya bermodalkan celana cingkrang, terus jenggot, terus hanya pakai kaos oblong, ngakunya paling nyunah. Itu. Nah, setelah saya tahu di mana sunahnya, katanya mengikuti para salafus soleh. Salafus soleh nggak seperti itu menghadap Allah. Cara berpakaiannya itu, kalau misalnya ini yang paling minim ya, yang paling minim yang saya lihat ini setelah saya keluar dari situ tuh, ya itu loh, saudara-saudara kita jamaah tabligh itu sudah paling minim itu mendekati sunahnya cara berpakaian. Nah, sementara mereka hanya bermodalkan celana cingkrang, bermodalkan sedikit jenggot, lalu merasa paling nyunah kan. Jadi di situ saya, walah, kontradiksinya ada ya. Kok kayak gini kali kalian dangkalnya gitu loh. Seperti itu, Gay. Itu contoh aja itu, Gay ya. Iya. Baik. Terima kasih. Mungkin ini penutup ya. Saya sekarang kan dakwah di Lampung, kan begitu ya. Saya mohon maaf ini ya, bukan apa-apa. Saya kepingin tahu alasan Ustadz Abu Umar ini kenapa kok ikut majelis saya? Satu ya. Yang kedua kan juga pada Pak Yuda, saya sering di Batam. Kenapa Pak Yuda kok menjadi sering ikut saya dan majelisnya maksudnya gitu ya? Padahal saya walaupun di NU itu juga kadang-kadang tidak sama dengan pemikiran tokoh-tokoh NU ya, karena NU juga terbagi-bagi sama ya. Walaupun bukan terbagi-bagi itu dalam sisi akidah atau apa enggak, tapi sikap. Sikap saya kan berbeda dengan beberapa tokoh-tokoh NU gitu ya. Nah, apa alasan Ustadz kok mau datang ke majelis saya gitu? Kalau
untuk saya pribadi Yai, Ya. yang pertama saya kan kenal Yai dari YouTube ya. Oh ya. Dari YouTube, dari seliweran media lah. Itu kita sering ngikutin juga gitu, ngikutin artinya dari dakwah yang Kiai sampaikan, yang basicnya mohon maaf ini sebelumnya kenapa ini saya sampaikan biar untuk evaluasi warga NU juga mungkin ya. Ya. Mungkin kenapa dari dulu ketika saya berpaham Wahabi menganggap NU itu minus lah gitu ya. Karena memang ya ada oknum-oknum tadi. Iya, Karena iya, kita bicara oknum, nggak bicara ada oknum-oknum yang seperti itu yang mungkin itu sebagai bahan untuk memang semakin mendiskreditkan NU sendiri. NU. Iya, ada oknum. Nah, ketika kita melihat kiai kok ini sosok kiai NU tapi tidak seperti oknum-oknum yang pernah kita lihat ketika kita Wahabi gitu ya. Gitu. Dan apa yang kiai sampaikan ya ketika itu benar sampaikan benar, yang nggak pas ya sampaikan nggak pas, walaupun datangnya dari oknum NU itu sendiri. Nah kita melihat, nah ini yang ibaratnya yang pas dengan kita, dengan sreg, artinya kita yang basicnya dulu pengennya, kalau Wahabi kan pengennya perfeksionis, Kiai. Jadi berislam itu pokoknya kafah, pengennya pokoknya gitulah. Gitu. Nah mohon maaf ketika kenapa kita melihat kok ada sisi kurang pasnya oknum-oknum di warga NU dan sebagainya, karena mungkin ada oknum tadi. Nah ketika kita melihat ada kiai yang ya punya sosok yang berbeda dan kita lihat tadi punya ketegasan dalam menyampaikan apa yang disampaikan, tidak ada apa tadi yang alih-alih lah gitu istilahnya gitu. Nah itu kita punya apa istilahnya, oh ini yang kita ingin belajar lah bahasanya satu frekuensi satu gitu frekuensi ya. Ngefan dari ngeliat YouTube, ngeliat yang sliver-sliveran di Facebook, ya qadarullah ya Kiai bisa ke Lampung dan ini sangat ya kami jazakumullah khairan katsiran ya. Alhamdulillah Antum di Lampung. bisa jumpa antum, kenal antum juga. Insyaallah. Kalau dari Pak Yuda gimana Pak Yuda? Ya kalau saya pribadi Kiai mirip apa yang disampaikan beliau, alasannya kenapa kok saya mungkin dibilang selalu ngekor terus sama Kiai gitu ya. Sebetulnya bukan sama Kiai Lutfi Basori aja saya ngekor itu, kepada ulama-ulama yang lurus, yang betul-betul menyampaikan yang hak dan yang batil tadi. Insya Allah saya siap berkhidmat, saya selalu akan ngekor gitu Kiai. Nah, jadi saya tidak mau membatasi diri dengan hanya satu jalur yang seperti dulu saya lakukan di Wahabi. Saya nggak mau seperti itu, karena kalau nggak ada pembanding Kiai, di sekolahan aja ada loh yang namanya ranking 1, 2, 3, 4. Ini kan perbandingan ini namanya. Lah, dalam beragama pun masa kita nggak boleh membandingkan mana yang benar mana yang salah. Ya kalau memang benar kita ikuti lah, kalau salah ya udah goodbye kan gitu aja Kiai. Mungkin dalam pandangan Pak Yuda, saya dengan kawan-kawan yang seirama saya itu lebih rasional gitu Pak. Insya Allah seperti itu. NU-nya lebih rasional gitu ya. NU yang sesuai dengan harapan para pendiri dulu, Nahdlatul Ulama, ya yang mampu menyampaikan yang hak dan yang batil kayak gitu memang, bukan yang bermain-main dengan tambang dan sebagainya. Itu geli saya nengoknya tuh Kiai. Wah saya ikut-ikut. Bukan wilayah saya. Baik Pak Yuda, terima kasih ya. Kita sudah di penghujung waktu. Saya mau tanya Ustaz. Saya kan di pondoknya antum, ini namanya pondoknya apa ini Ustaz? Ini Pondok Pesantren Al-Bayazi. Oh ya. Disingkat biasa dikenal dengan Bilbos, pesantren Bilbos. Bayazi itu apa Ustaz? Bayazi itu nama kampung sini. Ya, Wai Bayaz. Gitu. Jadi kita pakai ngangkat nama kampung, jadi Bayazi. Insyaallah kita Bilbos itu singkatan apa Ustaz? Ya, Bilbos sendiri Bayazi Islamic Boarding School. Jadi boarding school. Untuk lebih nama kerennya lah. Iya, Bilbos ya. Insyaallah kita ada unit TK Quran, ada SD Quran, SMP Quran, dan SMA Teknologi. Untuk yang fokus ke Quran. Alamat lengkap kalau orang mau ke sini gimana Ustaz? Alamat lengkapnya di Desa Dusun Webayas, Desa Panjirjo, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung ya. Lampung ya. Terima kasih Ustaz. Saya senang sekali bincang-bincang dengan bahasa saya, mohon maaf. Mantan Wahabi masuk NU garis lurus.
halus. Ini bahasa saya. Terima kasih atas pertemuan ini. Masya Mudah-mudahan Allah. bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain, kawannya Ustadz, Iya. kawannya Pak Yuda ini juga berbondong-bondong menyambut kedatangan kawan-kawan NU yang betul-betul ingin menyampaikan kebenaran berdalil Al-Quran, hadis, ditambah dengan ijma dan kias Yes, benar. yang itu dilakukan oleh para pendiri NU dan tidak melenceng kemana-mana. Iya, iya. Mudah-mudahan demikian. Amin. Insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjumpaan kita ini berkah. Amin. Ya. Insya Allah. Di samping berkah juga mendapatkan nadrah. Nadrah itu pandangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amin. dari para wali-wali kekasih Allah, Amin. dan juga dari pendiri NU yang di lingkup-lingkup Kiai Haji Hashim Asy'ari. Amin. Allahumma Amin. amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.